Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nikita Khairunisa, NIM T 2019-4035. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang sejarah masa prasejarah. Yang pertama ada konsep waktu dalam sejarah. Konsep penting dalam sejarah itu adalah waktu. Hal ini dikarenakan kehidupan manusia tidak dapat dipisahkan dari yang namanya waktu. Nah, pada konsep ini terkandung sebuah konsep berkesinambungan. Maksudnya, waktu masa lalu sangatlah menentukan apa yang terjadi pada masa sekarang ini. Kemudian, masa sekarang menentukan apa yang terjadi pada masa yang akan datang. Jadi, dalam sejarah kehidupan manusia, seluruh manusia akan tumbuh bergerak dengan seiring perjalanan waktu. Ada 4 konsep waktu dalam sejarah. Yang pertama ada perkembangan, yang kedua ada kesinambungan, yang ketiga ada pengulangan, dan yang keempat ada perubahan. Yang pertama ada perkembangan. Perkembangan, masyarakat yang berkembang akan membawa bentuk baru yang lebih relevan dengan kondisi zaman. Perkembangan ini bertujuan untuk memperbarui segala sesuatu yang dianggap tidak efektif lagi bagi kehidupan masyarakat. Contohnya adalah demokrasi yang terjadi di Amerika yang saat ini semakin berkembang akibat dari perkembangan struktur kota yang semakin kompleks. Yang kedua ada kesinambungan. Kecenderungan masyarakat dalam mengadopsi cara-cara lama menjadi dasar kesinambungan sejarah dari masa lalu. Meskipun ada beberapa poin yang berbeda, namun tidak merubah pola dan esensi dari sistem sebelumnya. Contohnya adalah sistem-sistem partai yang menyerupai sistem kerajaan masa sebelumnya dalam lingkup yang hampir sama. Yang ketiga ada pengulangan, peristiwa yang terulang kembali di masa berikutnya. Hal ini sering terjadi sehingga muncul jargon sejarah terulang kembali. Contohnya pada peristiwa lengsernya Presiden Soekarno dan Soeharto yang dilatar belakangi aksi demonstrasi dari para mahasiswa. Yang keempat ada perubahan. Peristiwa perubahan dalam masyarakat secara besar-besaran dalam waktu kurun yang singkat. Hal ini biasanya terjadi karena adanya pengaruh yang kuat dari luar. Contohnya seperti gerakan 30 SPKI terjadi akibat paham komunis dari Cina dan Rusia. Selanjutnya ada konsep perubahan dan dinamika kebudayaan. Perubahan kebudayaan terjadi seiring perubahan yang dialami oleh manusia. Perubahan-perubahan dalam kebudayaan inilah yang disebut dengan dinamika kebudayaan. Dinamika kebudayaan akan terus terjadi seiring dengan berkembangnya zaman dan berubahnya kebutuhan manusia. Proses dinamika kebudayaan berbeda-beda. Ada yang berlangsung dengan cepat dan ada pula yang berlangsung dengan lambat. Berbagai perubahan kebudayaan secara cepat terjadi pada kelompok-kelompok manusia, tidak muncul dengan sendirinya dan tiba-tiba, melainkan mengalami bermacam-macam proses. Proses yang terjadi tersebut memerlukan waktu yang cukup lama. Kurun waktu yang diperlukan untuk mengubah suatu kebudayaan dapat berbeda-beda. Ada yang berlangsung 1 tahun, ada juga yang berlangsung pada puluhan tahun, bahkan ada yang hingga sampai berabad-abad. Jadi, dinamika adalah suatu kekuatan dari dalam suatu materi yang memiliki tenaga atau semangat untuk bergerak sehingga terjadi suatu perubahan. Dalam antropologi dinamika kebudayaan berlangsung dalam beberapa proses, yaitu evolusi, difusi, asimilasi, inovasi. Kesemua proses ini mempunyai karakteristik masing-masing. Konsep-konsep dinamika kebudayaan ada 5. Yang pertama ada evolusi kebudayaan. Dalam hal ini, evolusi merupakan suatu bentuk pergeseran atau perubahan kebudayaan dari bentuk yang sederhana menjadi bentuk yang makin lama makin kompleks. Yang kedua ada difusi. Difusi adalah proses penyebaran kebudayaan melalui perpindahan bangsa-bangsa. Kebudayaan tersebar dikarenakan terbawa oleh bangsa-bangsa yang melakukan migrasi. Proses difusi terjadi melalui pertemuan-pertemuan antar individu-individu dengan individu dari kelompok lain. Difusi terjadi dalam beberapa cara. Yang pertama ada simbiotik, yang kedua ada penetration pacificu, dan ada penetration violence. Yang pertama ada simbiotik. Simbiotik merupakan bentuk hubungan antara kelompok yang tidak sampai mempengaruhi bentuk dari kebudayaan tiap kelompok. Yang kedua ada penetrasi pasifik, masuknya budaya asing kepada budaya lokal.
tanpa mendapatkan perlawanan atau diterima dengan damai. Budaya asing ini dapat masuk dikarenakan adanya persepsi dari masyarakat bahwa budaya yang baru adalah budaya yang lebih baik, lebih tinggi, sempurna, sehingga masyarakat dapat menerimanya tanpa ada guncangan kebudayaan. Hal ini dapat dilihat dari sejarah masuknya kebudayaan atau agama Hindu, Buddha, atau agama Islam kepada budaya bangsa Indonesia. Budaya diterima dengan tanpa paksaan, sehingga budaya asing dapat diserap, bersatu, membaur, bahkan saling beradaptasi di antara dua kebudayaan tersebut. Yang ketiga ada penetrasi violence. Penetrasi violence adalah proses masuknya budaya asing dengan adanya bentuk paksaan-paksaan yang dapat menghancurkan atau merusak budaya lokal, seperti adanya penjajahan. Yang ketiga ada akulturasi. Akulturasi adalah suatu bentuk perubahan karena adanya pengaruh dari kebudayaan asing yang lambat laun diterima tanpa kehilangan kepribadian kebudayaan aslinya. Akulturasi adalah suatu proses sosial di mana masyarakat atau kebudayaan dihadapkan dengan kebudayaan lain. Namun hadirnya kebudayaan baru dapat diterima dengan tanpa menghilangkan unsur-unsur kebudayaan yang lama. Dengan sebagai contohnya, hadirnya agama Islam dalam masyarakat Jawa tidak menghilangkan kekhasan masyarakat Jawa, sehingga dalam menjalankan ritual keagamaan seringkali kita masih menjumpai sentuhan tradisi, misalnya pada acara tahlilan atau tumpengan. Yang keempat ada asimilasi. Asimilasi merupakan proses dinamika kebudayaan yang terjadi karena adanya perpaduan atau peleburan dari dua atau lebih kebudayaan sehingga memunculkan kebudayaan baru tanpa adanya unsur paksaan yang mengalami perubahan, baik dalam sifat maupun wujud unsur-unsurnya, dan berbaur menjadi satu kebudayaan yang baru. Kalau dalam akulturasi masih ada karakteristik budaya yang lama, maka dalam asimilasi kedua budaya benar-benar melebur sehingga menjadi sebuah kebudayaan yang baru. Contohnya asimilasi adalah percampuran antara musik Melayu dengan musik India yang menghasilkan genre musik yaitu musik dangdut. Yang kelima ada inovasi. Inovasi adalah suatu proses penemuan budaya baru atau penemuan gagasan baru yang kemudian diadopsi masyarakat sebagai budayanya. Inovasi biasanya digunakan untuk memperbaiki kebudayaan yang dianggap sudah kurang di lingkungannya atau sosial yang sedang berlangsung, sehingga perlu adanya pembaharuan atau perbaikan. Tetapi karena di dalam kebudayaan itu sendiri terjadi pembaruan yang mengalami penggunaan sumber-sumber alam, energi, modal, pengaturan tenaga, yang penggunaan teknologi baru yang semuanya akan menyebabkan dihasilkannya produk baru. Misalnya masyarakat desa sudah bertahun-tahun membajak sawah menggunakan sapi atau kerbau. Karena adanya pembaruan yang dilakukan oleh manusia, maka muncullah alat traktor. Kemunculan alat traktor membuat kebudayaan bercocok tanam masyarakat desa menjadi berubah. Semula menggunakan sapi terasa lambat, maka ketika menggunakan traktor, masyarakat desa bisa membajak sawah dengan lebih cepat dan efisien. Terima kasih. Selebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.